Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan praktikum unit respirasi yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini ada dua. Pertama, membuktikan bahwa organisme membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk berespirasi menghasilkan H2O. Kemudian, membandingkan kebutuhan oksigen dari beberapa organisme menurut jenis dan ukuran bentuk tubuhnya. Kemudian, pada unit respirasi ini terdiri 4 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, laju respirasi pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, respirasi pada tumbuhan. Yang ketiga, pernapasan menghasilkan CO2. Yang keempat, oksidasi jaringan atau proses respirasi menghasilkan H2O. Apa itu respirasi? Nah, dapat kita ketahui bahwa respirasi adalah pertukaran zat makanan, nutrisi di dalam mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Respirasi di sini juga merupakan suatu sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Respirasi ini terjadi secara kimiawi, di mana dia terjadi secara tidak sadar. Respirasi ini terjadi di dalam sel mitokondria yang bertujuan untuk memecahkan nutrisi untuk menghasilkan energi. Respirasi atau pernapasan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hidung, paru, laring, trakea, di mana trakea di sini dibungkus oleh cartilaginous green yang terbagi menjadi carina dan bronchus. Nah, selanjutnya bronchioles, terdapat alveolus, di mana alveolus di sini merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang berbentuk seperti anggur. Selanjutnya paru-paru. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Alat yang kita gunakan dalam praktikum unit respirasi ini terdiri dari botol, gunting, sedotan, jarum suntik, gelas, benang, kaca, kain kasa, aluminium foil, dan cermin. Kemudian, bahan yang kita gunakan di sini yaitu seperti kapas, sabun, lem, plaster, lilin, korek api, larutan eosin, di mana larutan eosin ini berwarna merah yang biasa digunakan dalam eksperimen biologi mengenai kecepatan laju oksigen terhadap serangga dan tumbuhan. Kemudian kecamba, kecoa, kapur, air. Baik, cara kerja yang harus kita lakukan pada unit respirasi ini dibagi menjadi 4 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu mengambil kecoa dan kecamba lalu memasukkannya ke dalam botol yang berbeda. Setelah itu, masukkan sabun batang ke dalam botol dan menutup botol dengan penutup yang berhubungan dengan sedotan berskala. Olesi lem pada sambungan botol untuk mencegah kebocoran. Tetesi larutan eosin pada ujung sedotan yang berskala, lalu mengamati setiap pergeseran eosin sepanjang saluran sedotan berskala, lalu mencatat beberapa jarak mulai dari skala 0,0 setiap menit. Pada kegiatan kedua, yaitu tandai gelas pertama dengan label A dan gelas kedua pada label B. Tuangkan air kapur secukupnya pada gelas A dan gelas B. Tutup gelas A dengan aluminium foil. Tuangkan air kapur secukupnya pada gelas B. Setelah itu, bungkus kecamba dengan kain kasa. Kemudian, gantungkan pada mulut gelas B. Usahakan tidak menyentuh air. Setelah itu, tutup gelas B dengan aluminium foil. Lalu, simpan gelas tersebut selama 1 hari, 1 malam. Lalu, amati warna cairan apa yang ada pada setiap gelas tersebut. Pada kegiatan ketiga, yaitu tandai gelas pertama dengan label A
dan gelas kedua dengan label B. Kemudian, masukkan 1 sendok kapur pada gelas A dan tambahkan air secukupnya. Kemudian, aduk, tunggu sampai larutan kapur tersebut mengendap. Setelah air kapur mengendap, maka tuangkan air kapur tersebut yang sudah jernih yang berada pada bagian atas ke gelas B. Setelah itu, tiup air kapur yang sudah jernih kurang lebih 1 menit. Lalu, amati perubahan apa yang terjadi. Pada kegiatan keempat, yaitu sediakan cermin yang bersih. Setelah itu, hembuskan napas pada permukaan cermin kurang lebih beberapa saat. Kemudian, amati perubahan apa yang terjadi pada cermin tersebut. Itulah penjelasan dari rancangan praktikum unit respirasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.